Channel Naratif kembali menjumpai Anda dengan kabar Indonesia terkini. Ketersediaan air Indonesia cukup besar dengan volume hingga 3,9 triliun meter kubik per tahun. Sementara itu, keberadaan infrastruktur tata kelola air yang tersedia untuk menampung volume air belum memadai. Dengan kesadaran atas isu tersebut, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berupaya meningkatkan infrastruktur pengelolaan air dengan menggalakkan proyek bendungan guna menjaga ketahanan dan keberlanjutan sumber daya air. Pada Jumat 19 Mei lalu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono meninjau proyek pembangunan bendungan Jeragung di Kabupaten Semarang. Bendungan yang menggunakan dana APBN sebesar 806,3 miliar tersebut untuk memenuhi kebutuhan air di kabupaten di Jawa Tengah. Dalam tinjauan tersebut, Pak Bas berpesan untuk memerhatikan kualitas pada aspek teknis, estetika, dan keberlanjutan lingkungan dalam menyelesaikan bendungan Jeragung. Tolong perhatikan teknis geologinya dalam pelaksanaan pembangunan. Hati-hati dengan kondisi pasir di atas lempung. Waspadai jika terjadi longsor. Metodologi konstruksinya juga harus hati-hati, kata Menteri Basuki pada Jumat 19 Mei lalu. Pak Bas juga berpesan dalam proses pembangunan bendungan untuk terus memerhatikan kondisi lingkungan. Contohnya, upaya untuk tidak terlalu banyak menebang pohon, serta terus memerhatikan estetika, kerapian, dan kebersihan. Tak lupa selesai konstruksi juga perlu memerhatikan sisa-sisa material yang harus bersih. Progres konstruksi sebesar 30% ini diharapkan para kontraktor pelaksana dan konsultan pengawas untuk saling bekerja sama dalam menyelesaikan pembangunan bendungan Jeragung sehingga dapat selesai tepat waktu. Bendungan Jeragung dengan kapasitas tampung 90 juta meter kubik utamanya akan bermanfaat sebagai sumber air baku bagi wilayah Kota Semarang sebesar 500 liter per detik. Pada Kabupaten Grobogan 250 liter per detik dan Kabupaten Demak 250 liter per detik, serta menyaplai air bagi daerah irigasi Jeragung seluas 4.528 hektar di Kabupaten Demak. Sedangkan kontrak pembangunan bendungan Jeragung ditandatangani pada akhir 2020 dan mulai konstruksi pada pertengahan 2021 setelah proses penyiapan lahan. Pekerjaan pembangunan bendungan Jeragung terdiri dari 3 paket pekerjaan, dengan lingkup pekerjaan paket 1 dan 2 berupa pekerjaan galian dan timbunan main dam, perlindungan tebing, drilling dan grouting, dan paket 3 meliputi pekerjaan jalan akses, pengelakan sungai, bangunan pelimpah, dan pekerjaan lain-lain seperti bangunan fasilitas umum dan relokasi Sutet 500 Cafe. Paket 1 dikerjakan oleh penyedia jasa PT Waskita Karya dengan nilai kontrak Rp806,3 miliar dengan progres fisik mencapai 18,12% untuk paket 1. Untuk paket 2 dikerjakan oleh PT Wijaya Karya, PT BRP KSO dengan nilai kontrak Rp758 miliar dengan progres 28,7%. Dan paket 3 dikerjakan PT Brantas Abipraya PT Pelita Nusa Perkasa KSO senilai Rp735,9 miliar dengan progres fisik 45,6%. Sobat Naratif, jika berbicara mengenai infrastruktur, di kesempatan yang berbeda, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan berbagai capaian kepemimpinan Jokowi selama menjabat, salah satunya terkait infrastruktur bendungan. Hal tersebut disampaikan pada keterangan pemerintah atas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal rancangan APBN tahun anggaran 2024 di rapat paripurna DPR RI. Menteri Keuangan tersebut menyebutkan jumlah bendungan yang telah dibangun meningkat dari 15 bendungan di tahun 2014 menjadi 42 bendungan di tahun 2022 dengan kapasitas irigasi yang bertambah signifikan dari 110.000 hektar di tahun 2014 menjadi 303.000 hektar di tahun 2022. Pembangunan bendungan dan irigasi akan terus dilanjutkan karena hal ini sejalan dengan program pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Nah, itu tadi yang bisa Naratif sampaikan dalam video kali ini. Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini. Sampai bertemu di video channel Naratif selanjutnya ya. Terima kasih.